Terima kasih pemirsa Kompas TV masih bersama kami membahas tentang mendengar suara teman tuli untuk pemilu 2024. Tadi sudah banyak yang kita bicarakan, yang tadi sudah disampaikan juga bagaimana mereka juga sangat sebetulnya ingin terlibat, tapi kemudian banyak juga halangan dan rintangan pada penyelenggaraan pemilu 2024, mulai dari sarana-prasarana atau kemudian hal lain yang memang juga menghambat yang harus kita fasilitasi. Ini tentu untuk kebaikan bersama, karena teman tuli dan teman disabilitas juga punya hak yang sama sebagai warga negara. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan Angie dan Sylvia. Sepengetahuan kamu nih, ada berapa partai politik yang ikut pada pemilu 2024? Angie dulu deh. Kalau setahu saya ada 8 partai. Oke. Contohnya PKB, lalu ada juga PDIP, ada juga Golkar, lalu contoh lainnya seperti ada Nasdem, dan ada PKS, betul. ada Golkar. Golora. Oh iya, Gelora. Betul. Oke, Gelora. Jadi artinya ada 8. Iya, 8. Kalau Sylvia? Saya juga tahunya ada 8 partai politik. Baik. Artinya ini yang menjadi PR. Belum sampainya informasi ke teman-teman tuli bahwa ada 24 partai yang terlibat di tahun 2024. Ini masih menjadi fokus di KPU juga untuk mensosialisasikan ini. Nah, kalau kita bicara tentang sebagai anak muda nih, Sylvia dan Angie, apa harapan kamu pada pemilu yang tinggal 6 bulan lagi? Sylvia? Kalau saya kan sudah bisa ya 17 tahun gitu. Saya harap ada banyak informasi tentang pemilu ini. Saya harap sih pemuda lain juga mau gitu ikut pemilu. Jadi Sylvia semangat ya untuk coblos? Iya, saya semangat. Oh, semangat. Oke. Kalau Angie? Kalau saya harap pemilu nanti transparan ya, lalu tidak ada kecurangan dan jujur gitu. Lalu yang harapan saya yang kedua, saya harap pemilunya juga sukses dan lancar. Oke, baik. Artinya memang harapannya semua tentu untuk kebaikan dan semangatnya tetap dijaga lah ya untuk mensukseskan pemilu 2024. Nah, kalau pemilunya sudah berlangsung nih, legislatifnya sudah terpilih, terus kemudian presidennya sudah terpilih, apa harapan dari para calon yang sudah terpilih? Sylvia? Ya. Kalau saya sih harapnya saya memang belum tahu sih mau pilih yang mana. Ulang dulu ya, Pak. Oh, baik. Jadi artinya harapan ketika sudah terpilih harus atau kemudian harus seperti apa gitu. Saya harap presidennya itu mungkin saya inginnya sih antara dua ya, antara Bapak Anies Baswedan atau Pak Ridwan Kamil. Tapi kalau misalnya ada kandidat yang lebih baik lagi ya mungkin saya akan memilih juga. Saya harap seperti itu. Oke, baik. Artinya harapannya seperti itu pada dua calon yang tadi disampaikan oleh Sylvia. Kalau Angie? Yang pertama, baik. Atau harapan saya pada legislatif yang sudah terpilih,
Saya harap legislatif itu bisa memperjuangkan aspirasi yang mereka terima. Oke, keren. Saya harap juga adanya kesetaraan dan mereka bisa bersikap dengan bijak. Lalu yang kedua, saya harap mereka bisa diandalkan oleh masyarakat karena mereka merupakan wakil dari rakyat. Jadi jangan sampai mereka mementingkan diri sendiri saja gitu, ataupun mementingkan golongannya masing-masing. Oke, baik. Artinya ini luar biasa. Keren jawabannya, bagaimana mereka berharap pada calon legislatif yang dipilihnya supaya tidak mementingkan golongannya lah. Itu yang lebih esensinya dari Enji. Terakhir, nanti 2024 akan mencoblos ya? Iya, mau dong. Mau Saya dong. juga mau ikut. Oke. Terakhir, ajakan atau kemudian harapan dari teman-teman untuk pemilu 2024 singkat saja apa? Dari Sylvia? Kalau saya harap di tahun 2024 nanti pemilu 2024 nanti itu tidak banyak hambatan bagi disabilitas, karena disabilitas itu bukan halangan. Keren. Oke. Enji? Kalau saya pesannya untuk teman-teman, ayo ikut pemilu, dan kalau misalnya tidak tahu jangan malu, jangan malas bertanya, jadi bisa bertanya ke yang lainnya. Dan jangan ikut-ikutan orang lain ketika mencoblos, tapi percayalah pada pilihan diri sendiri dan rahasiakan. Nah, oke, cakep. Artinya memang luar biasa, teman-teman punya semangat yang luar biasa untuk menyambut pemilu 2024. Artinya tinggal bagaimana penyelenggara dari tingkat atas sampai tingkat bawah bisa menyelenggarakan baik dan kemudian memfasilitasi teman-teman disabilitas dan teman tuli untuk punya hak pilih yang sama pada pemilu 2024. Terima kasih Sylvia dan Enji atas kebersamaan kita selama 30 menit, dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi masyarakat yang sedang menyaksikan Kompas TV. Itu tadi perbincangan kami bersama dengan teman-teman tuli yang hari ini hadir, dan mudah-mudahan harapan mereka menjadi harapan kita bersama dan kebaikan untuk kita semua. Terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa.